Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 Hukum Perikatan akan mempresentasikan mengenai gugatan perdata kasus Karhutla putusan Pengadilan Negeri Jambi 107. Jadi latar belakangnya, perbuatan melawan hukum secara luas adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditunjukkan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Pada ilmu hukum dikenal 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu yang pertama ada perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, yang kedua ada perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, dan yang terakhir adalah perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Selanjutnya, kebakaran lahan dan hutan karhutla di Indonesia merupakan peristiwa yang sering terjadi setiap tahun, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran lahan dan hutan sering tidak bisa dikendalikan. Apabila ini terus terjadi, maka api akan membakar apapun yang ada di sekitar dan menjalar mengikuti arah angin. Kebakaran hutan dianggap sebagai ancaman yang potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena berdampak langsung terhadap ekosistem, serta memiliki kontribusi terhadap peningkatan emisi karbon yang berdampak bagi keanekaragaman hayati. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat selama tahun 2014 sampai 2019 setidaknya terdapat 4.627.990 HA kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Terdapat peningkatan luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2014 ke 2015. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, kemudian lanjutannya pada tahun 2015 merupakan yang terparah setelah tahun 1997 sampai 1998. Sumatera, Kalimantan, dan Papua merupakan wilayah yang sering dilanda kebakaran hutan dan lahan. Hampir 80% Sumatera dan Kalimantan ditutupi kabut asap yang pekat. Pada tahun 2019, kebakaran hutan kembali terjadi di Indonesia meskipun di tahun 2016 sampai 2018 juga terjadi. Namun tahun 2019 merupakan yang terparah setelah 3 tahun terakhir. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan Indonesia dari Januari hingga September mencapai 857.756 hektar yang terjadi pada lahan gambut dan mineral. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan dampak negatif, diantaranya polusi udara hasil dari pembakaran hutan dan lahan. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan adalah Provinsi Jambi. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik material maupun imaterial. Wilayah kebakaran biasanya terjadi pada musim kemarau. Lahan yang paling luas terbakar adalah lahan gambut. Mayoritas terjadi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang berproduksi di atas lahan gambut. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki hutan dan lahan gambut yang luas. Luas lahan yang dimiliki Provinsi Jambi mencapai 736.227,200 hektar. Pada instansi pemerintahan bencana akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, 99% disebabkan oleh ulah manusia. Faktor yang disebabkan oleh manusia ini terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Setelah ini ada data yang dihimpun dari Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran terjadi pada 2015 sampai 2019. PT Atga selaku perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan terbukti melakukan tindak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup karena lalai menanggulangi kerusakan lahan akibat terjadi kebakaran lahan kebun miliknya di tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Akibatnya terjadi penurunan ketebalan tanah gambut, kematian flora, seperti tanaman pakis, rumput, kelakai, harendong. Kematian fauna seperti laba-laba, semut, rayap, cacing, dan jangkrik.
Selain itu, juga menyebabkan musnahnya atau kematian flora dan fauna 100%. PT Atga telah mengetahui kebiasaan masyarakat setempat yang membuka lahan dengan melakukan pembakaran lahan. Maka sudah sepantasnya tergugat dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk mencegah agar kebakaran lahan yang terjadi tidak sampai menyebabkan kebakaran di lokasi konsesi milik tergugat. Dengan demikian, tergugat tidak secara optimal mempersiapkan diri untuk mengantisipasi adanya kebakaran karena early warning system atau sistem peringatan dini. Dalam menghadapi kebakaran, tergugat tidak menyiapkan sarana yang memadai untuk menghadapi kebakaran dibandingkan dengan luas areal perkebunan yang dimilikinya. Hal tersebut didasari pada Pasal 12 Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah. Kerusakan lingkungan yang disebabkan kebakaran lahan milik tergugat, maka tergugat harus bertanggung jawab atas kebakaran areal perkebunan miliknya yang terbakar dan juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara. Hal ini juga ditegaskan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, yang menyatakan bahwa dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial yang harus ditanggung oleh pelaku. Pada tanggal 6 Agustus 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi atas kebakaran hutan di Jambi tersebut, yang ditetapkan pada putusan PN Jambi 107/PDTG/LH/2019 PN Jambi. Dalam putusan tersebut, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi dituntut untuk membayar denda dengan jumlah Rp432.362.687.500 untuk biaya pemulihan lingkungan hidup terhadap perkebunan kelapa sawit milik tergugat dan membayar biaya perkara sebesar Rp520.000. Pengadilan Negeri Jambi kabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kasus kebakaran hutan dan lahan terhadap PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi dengan putusan menghukum PT Atga membayar ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp590.543.023.000. Kesimpulan, dalam 1 dekade terakhir, Indonesia sering mengalami kebakaran hutan dan lahan, terutama pada lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan penurunan kualitas udara dan menduduki peringkat ketiga di dunia dalam United Nations Environment Program atau UNEP. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus terjadi menimbulkan kerugian, baik dalam bidang material maupun non-material, sehingga pemerintah perlu mencari solusi. PT Atga telah mengetahui kebiasaan masyarakat setempat yang membuka lahan dengan melakukan pembakaran lahan. Maka sudah sepantasnya tergugat dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk mencegah agar kebakaran lahan yang terjadi tidak sampai menyebabkan kebakaran di lokasi konsesi milik tergugat. Dengan demikian, tergugat tidak secara optimal mempersiapkan diri untuk mengantisipasi adanya kebakaran karena early warning system atau sistem peringatan dini. Dalam menghadapi kebakaran, tergugat tidak menyiapkan sarana yang memadai untuk menghadapi kebakaran dibandingkan dengan luas areal perkebunan yang dimilikinya. Oleh karena itu, atas kerusakan lingkungan yang disebabkan kebakaran lahan milik tergugat, maka tergugat harus bertanggung jawab atas kebakaran areal perkebunan miliknya yang terbakar dan juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara. Saran, pemerintah baik pusat maupun daerah merevisi ulang peraturan-peraturan yang ada saat ini karena dianggap bahwa beberapa peraturan yang ada sudah terlalu lama berlaku sehingga tidak dapat mengikuti banyaknya perubahan yang terjadi dalam perkembangan hukum kehutanan yang sudah mengalami modernisasi. Saran untuk pemegang izin pengelolaan hutan adalah agar lebih mengawasi hutan yang merupakan tempat yang menjadi tanggung jawabnya karena kebakaran hutan yang terjadi juga banyak terjadi akibat pembakaran yang dilakukan oleh pemegang izin kurang diawasi sehingga kebakaran menyebar lebih luas.
Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.